Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sedulur taniku, teman-teman semuanya. Jadi di sini saya sedang keliling di lokasi lahan petani botol biru yang akan kita tanami kentang dengan cabai di Desa Lubuk Bau, Kecamatan Gunung Tujuh. Nah ini teman-teman semuanya. Jadi kalau pengen tahu pH tanah untuk wilayah Lubuk Bau, ini kita akan lihat. Ini sampel yang pertama, tadi pH-nya 6,9. Kemudian kelembapannya sangat tinggi nih teman-teman, dia 8. Jadi untuk saat ini memang curah hujan sangat tinggi sekali mengenai tekstur tanah kita. Jadi makanya sering terjadinya kalau kita nanam kentang itu akibatnya akan adanya layu fusarium. Nah, bagaimana sih trik strategi untuk pencegahan yang namanya layu fusarium pada tanaman kentang? Kita sebagai petani harus punya strategi mengenai pengolahan tanah, yaitu pemberian sejenis humid acid, kemudian potasium, trichoderma, dengan pembena-pembena tanah yang mungkin teman-teman juga paham ya. Jadi ini sekedar pengalaman. Nah, kemudian untuk mengenai pH, supaya bagaimana pH-nya naik, kita biasanya pemberian yang namanya dolomit ataupun kapur ya. Kapur itu juga ada dolomit cair dan juga ada kapur yang masih berbentuk tepung. Jadi tergantung lokasi yang mana teman-teman ataupun bapak menggunakannya. Biasanya yang lahan-lahan di pegunungan itu biasanya kebanyakan menggunakan dolomit cair. Nah, kemudian untuk lahan-lahan perkarangan rumah itu biasanya kebanyakan menggunakan dolomit yang kemasan 50 kilo ya teman-teman. Jadi itu tergantung kita semua nanti bagaimana kondisi lahannya. Nah, ini hasil dari sampel yang ketiga, ternyata pH-nya 5,9 ya teman-teman. Jadi kita akan mengambil lagi bagian titik-titik yang tanah tadi sering mengalami layu fusarium pada budidaya tanaman kentang. Nah, ini kita bersama Bapak Sugeng Riyadi, kita bawakan dari Kecamatan Kayoro Barat ya, Bapak semuanya, teman-teman semuanya. Jadi beliau mengenai pengolahan tanah ini untuk budidaya tanaman kentang, beliau sudah punya trik strateginya bagaimana sih penanganan yang namanya layu fusarium pada tanaman kentang. Oke, jadi Pak Sugeng sedang mengambil sampel tanah. Ini baru 3 titik beliau ambil tanahnya di setiap sudut. Nanti kita ambil lagi 3 sudut lagi, kita akan aduk di ASO ya teman-teman semuanya, untuk melihat pH berapa dari 6 sampel tanah tadi. Jadi biar kita nggak jauh-jauh muter-muter capek sambil keliling, lebih baik kita nanti kita aduk tanahnya di dalam satu asoy dan kita letakkan pH-nya ke dalam tanahnya nanti. Nah, teman-teman semuanya, jadi penting sekali ya kita pembenahan ataupun pengolahan tanah dari awal, karena tanah ini adalah dapur dari tanaman yang akan kita budidayakan. Apabila tanah ini rusak teman-teman, otomatis tanaman kita pertumbuhannya tidak akan maksimal, kemudian kerdil ataupun kekurangan unsur hara. Nah, ini Pak Sugeng sudah mengambil sampelnya dari 6 titik lahan dengan luas lahan 22 piring. Akan kita tes ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, jadi di pondoknya ini kita mempunyai peliharaan yaitu lebah madu ya, tapi belum panen ya. Kita pelihara dulu supaya madunya nanti banyak untuk jamu biar kuat. Oke, jadi Pak Sugeng lagi mencampur dari 6 tanah yang sudah diambil tadi ya sampelnya. Jadi sebelum kita letakkan pH-nya di plastiknya, nanti akan kita tancapkan. Kita akan satukan dulu dari 6 titik tanah tadi, kemudian kita aduk-aduk tanahnya supaya tanah nanti akan rata ya, jadi satu dari 6 titik tadi. Kemudian baru kita tancapkan pH-nya berapa tanahnya sih di lahan
kentangnya petani kita botol biru. Yo, terus diaduk-aduk terus Pak Sugeng biar rata, biar mantap, dan pH-nya juga mantap. Nanti kita cek ya. Jadi tujuan kita pada siang hari ini teman-teman semuanya, jadi kita di saat untuk pemberian kapur nanti kita nggak ugal-ugalan ya, nggak terlalu boros, supaya nanti dalam budidaya tanaman kentang kita tidak bengkak biayanya, karena kebanyakan petani itu dia nggak tahu berapa harus penambahan kapurnya itu berapa, hitungannya, kemudian per piringnya berapa atau per andongnya berapa. Nah disinilah kita tes ya, kita ukur pH-nya. Jadi kalau pH-nya 5, bagaimana sih caranya bisa menaikkan pH itu jadi 6. Nah jadi kekurangan pH itu sekitar 10 lagi ya. Jadi untuk menaikkan pH gimana jadi 10, kita akan cari hitung-hitungannya karena ada rumusnya teman-teman. Jadi nggak ngawur kita perhitungannya untuk mengenai ngalihkan pH tanahnya. Oke, nah jadi ini kita tadi sudah ambil sampelnya dari 6 sampel ataupun 6 titik. Ternyata pH-nya ini masih bagus teman-teman semuanya. Ini 6 rata-rata, mantap.